Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok Apor. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek kami yaitu KG Box atau kelola gudang grosir. Lanjut. Di sini kami beranggota 4 orang. Di sini ada saya sendiri, Ahmad Sofiandi. Yang kedua ada teman saya, Andika Muhammad Haikal. Selanjutnya di sini ada Muhammad Arya Dapa. Yang terakhir di sini ada Akila Hasna. Nah, tujuan aplikasi Kakebox ini dibuat dengan tujuan menyediakan sebuah sistem digital yang dapat digunakan sebagai sarana utama dalam mengelola gudang atau grosir, sehingga seluruh aktivitas pengelolaan data gudang dapat dilakukan melalui satu aplikasi yang terpusat dan terkomputerisasi. Nah, di sini tuh untuk proyek kami itu cuma memiliki definisi aktor cuma ada 2 saja. Yang pertama ada pemilik dan staf. Jadi untuk pemilik ini tuh berperan sebagai pemilik gudangnya yang bertanggung jawab dalam memantau kinerja sistem. Melalui dashboard owner, pemilik akses untuk melihat ringkasan data, inventaris, alur produk, produk masuk dan produk keluar, kondisi stok, dari stok rendah, produk kadaluarsa, serta riwayat pengiriman. Selain itu, pemilik dapat mengelola akun staf dan melakukan ekspor data laporan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada staf, aktor yang bertanggung jawab terhadap operasional harian gudang staf. Memiliki akses untuk melihat dashboard staf, memantau stok produk, produk terlaris, dan produk kadaluarsa. Dan juga menambahkan dan mengelola data produk, melakukan pencatatan barang keluar melalui pemindaian barcode, mengelola data supplier, serta memperbarui dan memantau status pengiriman barang. Nah, ini untuk kelebihan si aplikasi KG Box ini. Yang pertama itu ada dashboard yang real time untuk owner dan staff, scan barcode mempercepat pencatatan, notifikasi stok rendah dan kadaluarsa, manajemen produk supplier dan pengiriman, pengawasan pengantaran barang dan status pengiriman, yang terakhir itu akses mobile dan mudah digunakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Akila. Untuk Akila dipersilahkan. Oke, mungkin lanjut ke di sini ada iklan aplikasinya, yang dimana iklan tersebut menampilkan secara langsung demo aplikasinya, namun nanti di selanjutnya itu akan dijelaskan demo fullnya. Ini hanya sekilas saja, mungkin boleh langsung lanjut di skip aja Ahmad ya. Mungkin di sini ada uji coba aplikasi oleh pemilik grosir. Kita sudah sempat mendatangi tempat grosir tersebut, yang dimana kita sebelumnya juga udah mewawancarainya, dan di sini pada final aplikasi kita mendatangi pemiliknya dan kita mencoba untuk si pemiliknya itu melaksanakan demo. Oke, mungkin boleh di next. Oke, mungkin untuk PPT segitu, boleh dilanjut untuk demonstrasi aplikasinya oleh rekan saya, Dika. Oke, pertama di sini ada dashboard owner. Kita akan coba cek ke bagian notifikasi. Di notifikasi ini kita bisa menampilkan ada data yang kadaluarsa untuk barang, terus ada stok rendah, juga ada permintaan tambah stok kalau misalnya dari stoknya ngirim sebuah laporan permintaannya. Itu ada tombol centang itu untuk membaca keseluruhan notif. Apabila kalau ada notif yang belum kebaca, terus kita keluar. Oke, kita lanjut ke bagian total produk. Di sini ada card, ada menampilkan total produk yang kita punya itu ada cuma 2. Terus barang masuk ini dari minggu lalu. Berarti contoh sekarang ini hari Senin, berarti minggu kemarin itu ada 2 barang yang masuk, dan barang keluar ini total keseluruhan semua barang yang pernah keluar. Lanjut ke menu staff. Oke, di sini ada kelola staff. Untuk apa? Jadi kelola staff ini untuk menambahkan staff apabila si owner dari grosirnya itu punya beberapa staff.
kayak sales ataupun yang ngurus di dalam gudangnya. Kita bisa nambah akun staff di sini. Nah, di sini kita bisa nambah username, nama, email, password, dan juga konfirmasi password. Oke, lanjut aja kita ke bagian edit. Si akun staffnya ini kita bisa edit akun staffnya. Kita bisa ganti namanya ataupun emailnya. Dan juga kita bisa ganti status akunnya. Kita coba ganti status akunnya. Dia simpan. Otomatis nanti si Maman Resin ini tidak akan bisa login dan nonaktif akunnya. Lanjut kita ke bagian lihat produk. Di lihat produk ini kita bisa melihat produk apa aja yang ada di dalam gudang. Contohnya di sini cuma ada 2, ada permen dan juga teh gelas. Kita coba lihat di permen. Di permen kita bisa lihat detail makanan, label, tanggal, semuanya, PT, juga ukuran dan ya, semua datanya. Oke, kita bisa keluar dari detail produk. Kita bisa lanjut ke bagian toko. Di bagian toko ini kita bisa lihat pengiriman kemana saja dan barangnya apa aja dari gudang tersebut. Contohnya misalkan kalau ada barang yang keluar, nanti kita bisa lihat di sini barangnya menuju mana dan penerimanya siapa, juga lokasinya di mana. Kita bisa lihat detailnya. Di sini cukup lengkap ya, ada detail order, terus siapa pemiliknya, juga itemsnya apa, namanya siapa. Dan kita bisa buka Google Map-nya. Ini Google Map-nya langsung terhubung ke Google Maps yang ada. Jadi kalau misalnya kalian pencet dan masukin lokasinya benar, otomatis akan muncul di Google Map juga. Oke, lanjut ke bagian stok. Di stok ini kita bisa lihat contoh misalnya ada stok itu ada permintaan stok kayak teh gelas mau habis, terus ada teh siswi, kita bisa coba terima teh gelas atau kita bisa lihat detailnya dulu. Oke, di situ ada diajukan oleh Haikal Adika, kita bisa terima. Di sini ada pilih supplier, jadi kalau misalnya mau ngestok kita bisa pilih suppliernya siapa, kita bisa pilih Asep misalnya. Kita bisa terima di sini dan otomatis akan terganti jadi terima. Terus kita bisa lihat juga yang ditolak untuk di filternya. Iya, dan kita bisa untuk lihat yang menunggunya juga. Kembali kita lihat lanjut ke diagram. Di sini pertama ada diagram alur produk. Nah, diagram alur produk ini untuk melihat barang masuk dan barang keluar. Di sini kita bisa geser ke sebelah kiri untuk melihat di tahun sebelumnya. Dan geser ke sebelah kanan untuk melihat yang hari ini masuk si barang. Ke bawah lanjut kita ke diagram performa tahunan. Di sini ada jumlah transaksi bulanan. Kita bisa lihat ada data Januari itu ada sekitar cukup banyak untuk transaksinya. Kita juga bisa lihat untuk bulan-bulan sebelumnya, sama digeser ke sebelah kiri aja untuk lihat bulan sebelumnya. Dan untuk bulan sekarang itu kita bisa lihat untuk datanya. Kita lanjut ke ekspor. Di sini kita owner itu bisa mengekspor data. Contohnya laporan keseluruhan produk tersedia. Kita bisa ekstrak, bisa pilih CSV, PDF atau Excel. Kita coba PDF. Dan di sini kita akan menunggu datanya muncul. Kita mengumpulkan data dulu di statistik laporannya. Jikalau datanya nggak muncul, kita bisa tekan tombol refresh. Kalau udah muncul, kita langsung ekspor atau bisa manual ekspor sendiri. Ini untuk datanya kurang lebih kayak gini untuk di PDF. Oke, lanjut ke bagian staff oleh teman saya. Terima kasih. Pada tampilan awal ini kita bisa melihat produk keluar per hari ini dan juga melihat berapa transaksi di hari ini. Seperti pada gambar, produk keluarnya itu 2 dan transaksinya adalah 10. Lalu kita memiliki fitur sisa produk.
Pada fitur sisa produk ini kita bisa melihat produk apa saja yang harus ditambah stoknya. Kita bisa menekan tombol minta stok untuk menambah stok dengan catatan sebagai opsional, dan di sini juga kita bisa melihat detailnya. Dan ada tombol minta stok juga yang fungsinya sama. Dan ada tombol riwayat yang bisa kita edit statusnya ke titik 3 itu, lalu edit. Misal statusnya pending, coba diubah menjadi diterima atau ditolak beserta dengan catatannya sebagai opsional. Dan ada tombol untuk pengingat juga. Seperti gambar, stok rendah, ada 2 produk dengan stok terendah, kurang dari 10. Segera lakukan restock. Dan bila produknya banyak, kita bisa mencarinya dengan menggunakan fitur cari. Dan kita juga bisa mencari berdasarkan filter yang garis 3 di atas. Mulai dari tertinggi terendah, terendah tertinggi, dan berdasarkan nama juga. Lalu kita bisa kembali ke tampilan awal. Lalu kita akan ke fitur terlaris. Pada fitur terlaris ini kita bisa melihat top 3 produk terlaris dan melihat total jumlah yang terjual. Misal Indomie goreng dengan total jumlah yang terjualnya 11 dan memiliki peringkat pertama atau yang terlaris, lalu kedua permen, dan ketiga Yupi. Dan kita juga bisa mencari produknya menggunakan fitur search di atas. Lalu kita bisa filter juga. Filternya sebenarnya masih ada sedikit kendala. Kita bisa kembali aja ke tampilan awal, yaitu fitur kadaluarsa. Pada fitur kadaluarsa ini kita bisa melihat produk apa saja yang akan kadaluarsa dan ada fitur ingatkan untuk mengirim notifikasi. Coba kita pencet ya ininya, si produknya. Nah, di sini ada fitur ingatkan sebagai pengingat dan nanti berupa notifikasi, dan hapus produk untuk menghapus produk apa saja yang sudah kadaluarsa agar tidak menumpuk. Lalu kita kalau sudah beres bisa menekan tutup. Dan kita lanjut saja ke fitur selanjutnya. Ke fitur supplier. Pada fitur supplier ini kita bisa menambah supplier yang dimana kita harus mengisi nama perusahaan. Coba kita tambah dulu. Nah, seperti nama perusahaan, nama agen, nomor telepon, dan alamat yang sudah terintegrasi dengan Google Maps. Sebagai contoh, kita bisa melihat detailnya, dan kita bisa mengedit atau menghapus suppliernya, misal ada kesalahan atau bagaimana. Dan kita juga bisa mencari suppliernya menggunakan fitur search di atas. Kita kembali ke tampilan awal, dan juga kita memiliki fitur pengiriman.
Pada fitur pengiriman ini, kita bisa melihat detail dan sudah terkonek juga dengan Google Maps. Coba kita ke detailnya. Nah, detailnya seperti ini. Kita tutup. Coba Google Maps-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk Google Maps sudah terintegrasi dengan Google Maps-nya langsung, jadi kita bisa melihat langsung. Kita ke tampilan awal lagi. Sekarang kita ke fitur catat barang keluar. Pada fitur catat barang keluar ini kita diharuskan mengisi nama toko, alamat, nama pemilik, nomor telepon, dan memilih produk secara manual. Dan diharapkan untuk mengisi alamat toko ini menggunakan alamat yang benar karena agar mudah dan bisa terbaca oleh Google Maps ya. Oke, kita pilih produk secara manual. Misal kita memilih permen, tambahkan terpilih, dan kita juga bisa memilih menggunakan scanner. Kita coba menggunakan scanner barang. Tampaknya settingan laptopnya belum ke setting ya, jadi scannernya nggak bisa digunakan. Namun waktu kami presentasi langsung di kelas, scannernya bisa digunakan. Coba kita simpan pengiriman. Oke, datanya sudah tersimpan. Lalu kita bisa kembali ke tampilan awalnya. Kita akan ke fitur tambah produk baru. Nah, pada fitur tambah produk baru ini kita diminta masukkan nama produk, tanggal produksinya, kode produk bisa menggunakan barcode juga, namun sama seperti yang sebelumnya. Mungkin settingan kamera di laptopnya belum disetting, kita bisa skip aja dulu. Lalu kategorinya, kategori ini bisa kita tambahkan sendiri, misal seperti permen atau pampers dan semacamnya, agar memudahkan pengguna untuk memilih kategori. Lalu ada supplier juga. Lalu merek produknya. Lalu harga. Si produknya agar memudahkan saat ingin mengeluarkan barang, misal meminta teh gelas berisi 25 biji atau 30 biji, lalu ukurannya, misal seperti contoh susu 500 ml atau yang 1 liter dan semacamnya. Lalu varian untuk rasa atau warna dan sebagainya, dan juga tanggal expirednya.
agar bisa di-tracking menggunakan aplikasi ini juga bila tanggal expirednya sudah mendekati. Lalu kita simpan produknya. Oke, produk tersimpan dan akan langsung kembali ke tampilan awal, lalu kita ke fitur lihat produk. Pada fitur lihat produk ini kita bisa melihat produk apa saja yang ada, dan di sini kita bisa menghapus dan mengeditnya juga. Coba kita pencet. Nah, ini adalah tampilan detailnya. Dan di paling bawah ada fitur menghapus dan mengedit juga. Ditakutkan ada kesalahan data atau semacamnya. Nah, dan di sini juga kita coba update-nya. Oke, back. Dan kita juga bisa mencari produknya juga menggunakan fitur search ataupun berdasarkan kategori. Oke, kita bisa back saja. Nah, mungkin hanya seperti itu untuk fitur di dashboard staff ini. Sekian. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.